Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi. Buya, saya mau nanya, orang alim yang benar tuh orang alim yang bagaimana? Gimana? Atas jawabannya kami Apa? terima kasih. Orang apa? Orang alim yang benar tuh orang alim yang bagaimana? Orang Sekian. alim yang benar. Iya. Baik, ini pertanyaan bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Ada orang alim nggak benar? Wah, ada. Nabi menyebutkan neraka itu pertama kali dinyalakan untuk orang alim yang nggak benar. Dan Nabi pernah cerita, aku lebih takut ada orang yang sangat aku takuti melebihi daripada Dajjal yang menyeramkan. Siapa itu? Ulama su. Ulama tapi nggak benar. Nah, kami sampaikan kepada semuanya, kalau sudah bicara ulama su, hei para ustadz, bukan untuk nilai orang lain, tapi untuk nilai diri kita sendiri. Sebab permasalahan kita kalau sudah bicara begini nilai orang, itu penyakit kita. Wong ini untuk belajar agar kita tidak menjadi ulama jelek gitu loh. Intinya, hei para ustadz, dengar suara ini jangan nilai. Betul kata Buya, ustadz itu ngapain kita nilai orang? Lah kalau dirimu ustadz berarti ini untukmu, kamu, untuk saya yang ngomong. Kita sering pandai menilai orang. Wah, ini betul ulama su, ulama munafik, ulama ahli neraka, ulama sultan, ulama pemerintah. Kayak kita sibuk urusan orang. Jadi ada rambu-rambunya ibu yang solehah. Kalau ulama rabbani, ulama yang benar, pertama dia memang punya ilmu. Kemudian tampak dari dohirnya, dia dohirnya, batinnya bukan urusan anda. Zahirnya dekat dengan syariat Nabi, tidak mudah melakukan keharaman, tidak mudah melakukan keharaman karena dia alim, punya ilmu. Di samping dia tidak mudah melakukan keharaman, dia akan jadi suri teladan yang bagus. Kemudian lebih dari itu, dia akan lemah lembut karena itu pewarisnya Nabi. Nabi itu lemah lembut, nggak ada merendahkan, nggak ada. Makanya kalau anda menemukan seorang alim yang dia punya ilmu, secara dohir nggak kelihatan maksiat, kalau dicari kesalahannya pasti ketemu. Bahkan kita sering sampaikan, kalau anda mencari guru yang tidak bersalah, sampai mati nggak punya guru. Akan tapi ada salah, dia menyesal, tidak bangga dengan kesalahannya. Kemudian dia lemah lembut dengan umat, nggak ada merendahkan. Kiai kok merendahkan orang kiai apa itu? Memang dia sudah jaminan surga? Nggak ada. Akan memandang orang dengan penuh kasih sayang seperti pandangan Nabi SAW. Nggak ada merendahkan, nggak ada mencaci, nggak ada menghinakan. Justru kalau ada orang bermaksiat, dia rindu bagaimana akan saya tolong dia. Nah itulah ciri-cirinya secara umum. Punya ilmu, dia mengamalkan ilmunya, menjauhi kemaksiatan, dia jadi suri teladan yang bagus, lemah lembut dengan umat, dan yang terakhir cinta kepada umat. Makanya kalau berdakwah nggak habis-habisnya dia. Kalau ngajar orang nggak akan bosan-bosannya dia, sampai cita-cita pengen mati di atas mimbar dia untuk nolong umat. Ini ciri-cirinya. Tapi kalau ada ulama-ulama su, jual agama, jual agama, dan masuk diantaranya adalah itu adalah untuk pribadi juga. Para ustadz, jika engkau ustadz benar, ustadz hebat, ustadz baik, ustadz yang tulus, tidak akan terpesona dengan pejabat dan tidak akan terpesona kagum dengan orang kaya. Karena Nabi sudah mengatakan, man tawadhu'a li ghaniyyin diginahu dzaba'an thulutsa dinihi. Kalau ada orang tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya, maka akan hilang 2/3 imannya. Datang kepada kami suatu ketika seorang bupati atau wakil bupati, yang kebetulan dia adalah seorang ustadz, karena di tempat kami itu aman dari pejabat. Tiba-tiba datang kepada saya, dikenakan, Buya, ini adalah seorang ustadz punya pesantren. Terus kemudian dia sekarang jabat jadi wakil bupati. Masya Allah, saya bangga dengan gelar yang pertama, tidak bangga dengan gelar yang kedua. Bukan bupati jelek, tidak, cuman gelar ulama harus kita jaga, jangan ditutup dengan gelar bupati. Tapi kita rindu kalau ada bupati ternyata cinta ulama, baru dihargai nanti. Saya tidak punya permusuhan dengan pejabat, nggak ada. Hanya jangan sampai, hei para ustadz, hatimu itu terbeli. Tawadhu dengan orang kaya karena kekayaannya. Wah, ini penyakit.
Ustadz murah, ustadz receh, nanti dibeli ban, nanti ribut masa pemilihan apa, disumbang berapa sudah goyah. Lah saya itu termasuk orang yang lemah hati saya gampang tergoda barangkali, makanya Al-Bahjah nggak terima bantuan dari pemerintah biar hati saya aman, kan begitu ya, karena hati saya lemah, saya manusia kok, jadi saya lemah, diiming-imingi bisa berbahaya nanti. Maka kalau ada orang iming, Buya, ada orang membantu, oh jangan temui saya nanti, daripada hati saya rusak, mending tidak usah temui saya. Buya, ada seorang Pak Haji, dia kaya raya, dia pengusaha besar, dia katanya ingin ketemu Buya, mau nyumbang. Oh, jangan temui saya, takut hati saya rusak. Kalau nyumbang saja, makanya nyumbang saja, tidak usah ketemu saya. Saya kan manusia, daripada hati saya rusak, tidak usah temui saya. Ya, tidur saya perpanjang lagi nanti, saya tidur lagi nanti bangun. Kalau ingin silaturahmi, mau wadal silahkan, tapi kalau anda bercerita mau membantu dan sebagainya, takut biarpun itu bantu pondok, kadang-kadang ada hawa nafsu kita. Karena saya lemah, maka harus saya protek, saya waspada, godaan berat bagi saya. Nah, makanya termasuk tandanya adalah dia tidak mudah dibeli. Urusan perpolitikan harus adil dia, nggak hanya karena pondoknya ditawari bantuan sedikit langsung berubah pikirannya, nggak ada itu. Ulama murahan begitu tuh, sudah begitu dibohongi lagi, nggak dibuatin pondok. Nasib buruk dia. Semoga Allah menjaga. Jadi insya Allah anda akan ketemu guru yang baik dimanapun ada, di mana-mana ada bu, guru yang baik ada, ikhlas, tulus ya, mendekatkan kita kepada Allah ada. Dan semoga ustadz-ustadz kita, ulama yang ada di Cirebon dan semuanya di Indonesia dijaga oleh Allah, yang mulai hatinya miring-miring dikembalikan, dan minta ya Allah kirimkan kepada kami guru-guru yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa membimbing aku. Sungguh kami lemah untuk memilihnya, bingung sekarang milih ustadz, bingung sekarang. Ustadz kan macam-macam, ustadz viral di media, biarpun dia tidak punya ilmu, akhlaknya juga tidak tahu. Makanya ada orang datang dari Sumatera, datang masya Allah ke pondok, Buya gini-gini, ibu kenal saya dari mana? Dari televisi Buya. Bagaimana anda dari televisi percaya begini? Berarti belum benar, tanya dulu. Jangan-jangan Buya Yahya itu punya apa, grup perampok apalagi ini kan. Jadi harus kenal dulu, bergaul dulu, lihat dulu, karena begitu. Jadi jangan hanya, sekarang media ini luar biasa, bisa mengemas seorang yang nggak benar bisa jadi benar. Yang anda duduk dengan dia, bergaul dengan dia, jalan sama dia misalnya, zaman rusak. Tapi di sisi itu ibu yang solehah, selagi anda bukan ulama, satu kunci yang paling istimewa, husnudzon. Biarpun anda husnudzon ternyata dia iblis, anda selamat, ya kan? Anda husnudzon sama seorang guru, husnudzon, tahu gurunya pembohong, bukan urusanmu. Urusanmu adalah urusan husnudzon dengan Allah dan hamba Allah, anda selamat. Yang rugi ustadznya, ustadz penipu. Tapi saya bicara tadi kepada semua para asatid, jaga hati. Ayo kita semuanya saling tolong menolong, saling menjaga. Jangan sampai kita kebawa kepada hubud dunia, cinta menjual agama hanya karena kepentingan sesaat, lalu kita menjadi terhinakan. Harus ada kekuatan. Kemudian kalau kita sebagai orang awam, husnudzon kepada ulama Rasulullah, dan jangan masuk wilayah caci maki. Hari ini Habib diadu, Ustadz diadu dengan Habib. Wah, ada yang main. Dari dulu iblis ngadu domba, sampai kisah anak Adam, Qabil dan Habil berantem. Yang satu masuk surga, yang satu adalah zalim. Sampai hari ini pun diadu. Makanya saya ngelihat sedih, Ustadz ini diadu dengan Ustadz ini. Kadang-kadang saya itu di luar pagar, nggak pernah saya ikut-ikutan, itu dijajar Buya Yahya vs Ustadz ini. Wah, serem banget, ajib nih, dari mana itu? Buya Yahya vs, kalimat saya dipotong, diadu sama Ustadz ini. Muridnya bisa marah dengan saya tidak tahu apa-apa, mana ada. Makanya yang ingin melihat omongan kami secara utuh harus kepada channel resmi Al-Bahjah TV sama Buya Yahya di YouTube. Kalau bukan itu hati-hati, bisa saja dia orang yang mengambil tujuan baik, ada yang memang untuk mengadu domba. Wallahu a'lam bishawab.